Halo Sobat Cuan, kembali lagi bersama kami berdua di YouTube Rusi dan L Channel. Kali ini kami berdua akan membahas analisa IPO dari Depo. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya guys, di like dan subscribe. Video ulasan ini bukan merupakan ajakan ataupun rekomendasi untuk membeli ataupun menjual saham. Setiap keputusan transaksi yang dilakukan sepenuhnya merupakan keputusan dan tanggung jawab dari masing-masing pribadi. Kita mulai dengan mengulas apa sih PT Catur Karya Depo Bangunan ini. PT Catur Karya Depo Bangunan atau Depo merupakan supermarket bahan bangunan yang menyediakan kebutuhan membangun dan merenovasi rumah, mulai dari bahan bangunan hingga perlengkapan rumah tangga. Depo memiliki 9 gerai yang tersedia di 9 kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Surabaya, Malang, Bandung, Bali, Bogor, Bekasi, Bandar Lampung, dan Jember. Depo sendiri memiliki lebih dari 97.000 produk, baik lokal maupun impor. Kemudian kita lanjut dengan mengulas prospektusnya. Tanggal book building-nya sendiri dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 8 November 2021. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal pooling, yaitu tanggal 18 sampai tanggal 23 November 2021. Listing date-nya sendiri di tanggal 25 November 2021. Underwriter Depo menggunakan nilai aset sekuritas, salah satu broker sekuritas yang terkenal di Indonesia. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.024 juta lembar saham atau 15,08% dari modal ditempatkan di Setor. Harga yang ditawarkan dengan range sebesar 426 sampai 525 per lembar saham. Jumlah penawaran umum maksimal sebesar 537,6 miliar. Perusahaan juga melaksanakan program Employee Stock Allocation atau ESA sebanyak-banyaknya sebesar 20,48 juta lembar saham atau 2% dari jumlah yang ditawarkan dari IPO. Di sini ditampilkan jumlah modal saham sebelum dan setelah penawaran umum. Di baris kelima dan keenam bisa kita lihat di baris masyarakat dan ESA ditunjukkan nilai sebesar 1,024 miliar lembar saham atau 15,01% dari total jumlah lembar saham. Ada 4 rencana penggunaan dana IPO perusahaan ini, yaitu yang pertama sebesar 18% untuk belanja modal yang akan digunakan untuk pembukaan gerai baru atau renovasi atas gerai yang ada. Yang kedua sebesar 8% untuk melunasi pinjaman bank BCA sebesar 38,79 miliar. Lalu yang ketiga sebesar 41% untuk setoran modal ke entitas anak, yaitu PT Mega Depo Indonesia. Dan yang terakhir sebesar 33% untuk modal kerja, yang akan digunakan untuk biaya operasional, pelunasan utang dagang, pengembangan bisnis, dan pengembangan IT. Oke, di sini kita akan membedah laporan keuangan Depo. Yang pertama kita mengecek laporan posisi keuangan konsolidasian Depo ya. Dari 31 Desember 2018 sampai 30 Juni 2021 kondisi tidak diaudit, jumlah aset Depo itu masih berkisar 1,2 triliun. Sedangkan untuk jumlah liabilitas dari tahun 2018 ke 2019 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, ada di posisi 731 miliar. Kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 624 miliar, kemudian menurun lagi selama 3 bulan di 31 Maret 2021, dan terakhir di 30 Juni 2021 jumlah liabilitasnya menurun menjadi 585 miliar. Dari jumlah ekuitas kita lihat dari 31 Desember 2018, startnya di angka 440 miliar, kemudian melonjak signifikan ya menjadi 627 miliar di posisi 30 Juni 2021. Ya, berarti bagus ya, ini ekuitasnya selalu tumbuh terus setiap tahunnya. Sedangkan untuk pendapatan bersih Depo sendiri terakhir di 31 Desember 2019 sebelum pandemi ada di angka posisi 2,7 triliun. Sedangkan di 2020 ini turun sekitar 300 miliar ya menjadi 2,4 miliar.
Kemudian terakhir posisi 30 Juni 2021 ini 1,2 triliun. Kalau kita setahunkan estimasi sekitar 2,4 triliun. Jadi mirip-mirip ya pendapatan bersih 2021 dengan 2020 karena masih ada faktor pandemi COVID. Kemudian untuk laba tahun berjalan di sini kalau kita lihat juga selalu meningkat setiap tahunnya. Di 2019 ada di posisi 92 miliar, 2020 sempat meningkat menjadi 105 miliar, sedangkan di 30 Juni 2021 kalau disetahunkan ini ada sekitar 94 miliar. Dari laporan keuangan depo itu sendiri, kita bisa melakukan menghitung atau analisa rasio ya. Di sini kita menghitung ada 6 rasio yang kita analisa. Yang pertama dan nomor kedua itu tentang DER sama DAR. Kalau DER itu ini merupakan rasio keuangan utama ya yang paling sering dipakai bagi perusahaan untuk nilai kesehatan keuangan perusahaan. Tentunya nilai DER yang tinggi ini sebenarnya warning bagi pemilik atau manajemen ya. Nah, kalau untuk debt to asset ratio atau DAR di sini membandingkan antara total utang dengan total aset. Istilahnya berapa sih aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Nah, kita lihat di sini angka DER dan DAR depo ini tergolong rendah ya. Yang bagus itu yang rendah. Jika kita bandingkan sama CSAP, CSAP punya rasio DER dan DAR lebih tinggi. Kemudian rasio ketiga kita hitung book value per share. Nah, di sini kita membandingkan total ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Untuk depo ini ada di angka Rp92 dan untuk CSAP atau Catur Sentosa atau Mitra 10 ya brandnya di angka Rp481. Perbedaannya cukup jomplang dan signifikan. Rasio keempat ini earning per share, ini kita membandingkan laba ya, ini kan depo itu kan punya anak perusahaan, jadi kita membandingkan laba yang diatribusikan ke pemilik induk atau ke parent company dibagi dengan jumlah saham. Jumlah saham di sini kita asumsi menggunakan jumlah saham IPO dan diperoleh angka EPS-nya menjadi Rp14, sedangkan CSAP di angka 36. Dua rasio terakhir ini mirip-mirip ya karena yang dibandingkan itu adalah harga saham saat IPO. Di sini kita menggunakan harga saham yang tertinggi yaitu Rp525. Kalau price to book value ini, kita membandingkan faktor pembaginya ini dengan book value per share, sedangkan untuk price to earnings ini, faktor pembaginya adalah earning per share. Di sini kita lihat PBV dan PER depo ini lebih tinggi dari CSAP, yang artinya saham depo ini relatif mahal. Kemudian, nah setelah kita membahas rasio tadi, kita tahu bahwa kesimpulannya saham yang ditawarkan itu cenderung mahal ya. Cuman kita balik lagi kita lihat nih, ada gak sih peluang bisnis depo ke depannya atau keunggulan apa saja sih yang dimiliki oleh depo. Yang pertama ini track record-nya cukup panjang ya di industri bahan bangunan. Yang kedua, hubungan dengan supplier juga cukup baik. Yang ketiga, selalu membuka gerai di seluruh Indonesia dengan konsep one-stop shopping. Yang keempat, memiliki portfolio produk yang lengkap dengan merek yang sudah dikenal konsumen. Yang terakhir tentunya sistem ERP-nya sudah terintegrasi. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya di sini kita tadi lihat ya bahwa industri bahan bangunan itu terkena dampak dari pandemi COVID, terutama dari PPKM. Kemudian kita juga tahu produk domestik bruto Indonesia ini mengalami penurunan sejak pandemi. Cuman dari Biro Pusat Statistik terakhir disebutkan bahwa PDB Indonesia di kuartal 1 2021 itu minusnya udah pelan-pelan menurun. Jadi istilahnya mengarah ke growing ya atau pelan-pelan akan pulih ekonomi Indonesia. Nah, ini berarti demand bahan bakunan juga pastinya akan meningkat. Yang kedua juga harga saham depo tadi berdasarkan analisa PER dan PBV ini juga relatif mahal, cuman balik lagi tergantung ya maksudnya dari investor untuk investasinya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Tadi saya juga ada sebut kita membandingkan rasio ini dengan industri yang sama yaitu Catur Sentosa. Tapi kita juga sama-sama tahu nih ada salah satu petinggi di Depok ya, salah satu
komisarisnya itu juga menjabat sebagai salah satu menjabat sebagai direktur utama di Catur. Nah, berarti kan sedikit banyak sebenarnya menurut pendapat kami ya Depo sama Catur ini sebenarnya bukan bersaing ya, tapi sebenarnya justru malah mereka mungkin saja ya, saya juga ini masih opini pribadi, mungkin saja memang salah satu strategi yang digunakan untuk memperkecil pesaing. Jadi pesaingnya ya orang-orangnya sama. Seperti itu. Oke, sekian analisa dari kami berdua, dari saya Elinda dan teman saya Rusiana. Semoga analisa dari kami berdua ini sharing bisa menambah input atau masukan buat teman-teman semua. Stay safe dan jangan lupa tetap salam cuan.